Perjanjian pranikah. Jadi ternyata ketika sebelum kita menikah atau kawin ya, itu ada perjanjiannya. Perjanjian. Wow. Nanti kapan dia dibuat? Di dalam perjanjian pranikah umumnya memuat pertama membahas isi perjanjian adalah tentang harta bawaan. Harta bawaan ini merupakan harta yang dia miliki sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan berlangsung. Harta bawaan ini warisan dari bapaknya, emaknya, atau turunan-turunan dari kakeknya. Dapatlah dia warisan, ya. Kemudian harta bawaan lainnya adalah berupa hibah, hadiah. Yang keduanya, harta bawaan ya berupa warisan dan hibah ini dikuasai fisiknya olehnya, gitu. Apakah salah seorang istri atau suami? Misalkan aku gitu kan dapat warisan pada saat masa perkawinan. Ya. Sepanjang bisa dibuktikan itu adalah merupakan harta warisan, ya kita kuasai fisiknya, kita kuasai warisan yang diberikan, itu merupakan harta bawaan. Tidak bercampur kepada merupakan harta bersama. Misalkan aku sebagai suami dapat itu harta bawaan berupa warisan, istri tidak ada hak untuk mendapatkan harta warisan itu ketika perceraian berlangsung. Gitu. Oke. Dan yang berhak ketika aku mati, meninggal, wafat, sudah tidak ada lagi, istri pun tidak dapat keturunan ya. Hanya garis keturunan lurus terhadapku berupa ya secara sisilahnya anak yang berhak untuk mendapatkan warisan. Istri tidak, hanya berupa harta bersama yang didapatkan, gitu. Sepanjang bisa dibuktikan, Pak, gitu kan. Ini di luar dari konteks perjanjian pranikah. Aku katanya dapat harta warisan. Setelah dijual harta warisan itu berupa uang jadinya. Aku jual. Anggaplah itu satu unit rumah. Aku jual. Lalu uang dari harta warisan itu kugunakan untuk membangun rumah. Saya dengan istriku membuat rumah. Berbaurlah uang. Berbaurlah uangnya antara harta warisan dengan harta bersama. Bercampur ada gaji istriku, pendapatan istriku membuat sebuah rumah tinggal yang layak. Maka di sana akan muncul perdebatan. Itu kan harta warisan yang gue dapatkan sewaktu kita berkawin, masa perkawinan memang betul katanya begitu. Tapi kan sudah bercampur. Muncul macam multi tafsir begitu harta warisan dengan harta bersama. Gitu. Maka dipisahkan kemudian dikuasai, gitu, dikuasai. Itu sering, pertanyaan itu sering disampaikan masyarakat kepada saya. Ketika dia mau bercerai, dia meminta harta warisan itu. Sang istri tidak mau, atau pasangannya suami tak mau. Udah bercampur. Kadang-kadang tidak mengakui itu merupakan harta warisan. Yang penting dia kan udah bercerai nih, mau dapat banyak harta bersama, maka dengan membuat tidak ada pengakuan atas harta-harta bawaan yang dia dapati. Disinilah perjanjian pranikah itu menjadi penting ya. Di dalam perjanjian pranikah memuat tentang bagaimana pemisahan harta bersama. Itu tidak diberlakukan umumnya harta warisan, harta hibah, harta yang didapatkan secara hadiah ke lain-lain. Intinya adalah di dalam perjanjian pranikah uang istri yang didapatkan, dimiliki, dikuasai, dipergunakan. Misalkan uang sang suami pun juga demikian. Uang suami yang didapatkan harta selama masa perkawinan dan lain-lainnya sepanjang dia kuasai, kemudian dia miliki dan dia peruntukkan untuk kepentingan masing-masing antara suami dan istri. Saya kira paham sampai di sana itu. Baik, jadi si perjanjian pranikah ini secara garis besar akan mengatur perkawinan kita ya. Jadi akan berlaku selama kita kawin dan setelah kita akhirnya bercerai atau perkawinan itu selesai. Sampai selesai berakhir pun. Siap. Sampai selesai berakhir pun. Jadi pranikah dibuat satu poinnya tadi tentang harta bawaan. Ya, harta warisan, hibah. Selama perkawinan berlangsung sampai meninggal pun itu tidak ada hak suami dan istri terhadap penguasaan yang dimiliki masing-masing dari pasangannya. Gitu. Masing-masing lah yang memanfaatkan. Yang kedua, utang-utang. Jadi ternyata di dalam pranikah juga ada ya. Ya, memuat tentang utang. Dibuat
pranikahnya. Jadi takut saya kan gitu. Kirain saling memikul kalau ada suami istri. Itu dia. Aku Jadi pikul utangmu, kamu pikul utangku gitu. makanya dibuat perjanjian pernikah karena tahu pasangannya memiliki utang banyak. Ini kan, Oke. nggak bisa nih bang. Awak pikul kawin juga bang utang abang awak nyelesaikan kok. Tapi ini kalau jujur ya, kebanyakan kan pasangan mungkin sebelum nikah nggak jujur, aku nggak punya utang kok deh gitu. Ternyata pas nikah putra yang punya gitu. Makanya yang kritis, yang idealis. Ya. Ini perjanjian pranikah, saya prediksi ini hanya sebatas analisis bodoh saya. Ke depan akan orang banyak memanfaatkan momen ini, perjanjian pranikah ini. Kenapa? Maraknya cerai, bukan berkurang jumlah orang bercerai, bertambah. Banyak ya. Ini angka antara orang mengajukan permohonan perkawinan dengan orang bercerai, saya tidak tahu angkanya. Kalau nggak salah hampir mirip aja, gitu jumlahnya. Seimbang ya. Nah, jadi orang memanfaatkan perjanjian ini untuk kepentingan masing-masing. Kenapa? Belajar dari orang yang sudah banyak bercerai, lalu dia bercerita kemana-mana tentang rumitnya pembagian harta bersama. Gitu. Tidak enaknya pembagian harta bersama. Penyelesaian harta bersama harus ke pengadilan, padahal bisa secara kekeluargaan. Sikit yang bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Bicara tidak adil. Akhirnya ke pengadilan. Iya ya. Begitu. Udah jelas ini harta bawaan, diakui sebagai harta bersama. Lalu mau bagi harta bersama, sudah akui di harta bersama 50-50 nggak mau, karena aku yang bekerja banyak mendapatkan harta ini. Gitu. Oh, aku harus lebih banyak, walaupun ini didapatkan oleh salah satu pasangan, karena aku nanti mendapatkan hak kuasa asuh anak. Jadi aku membesarkan anak. Udah uangnya sini banyak ke aku, pembagian harta bersamanya. Nanti aku untuk membesarkan anak. Banyak. Baik. Jadi pengaturan sampai di sana. Utang-utang ini, ya utang-utang ini itu diatur dalam perjanjian pranikah, sehingga setelah perkawinan berlangsung, utangnya diselesaikan secara masing-masing. Ketika salah satu pasangannya memiliki utang, selesaikan masing-masing. Gitu. Ketika ada utang salah satu pasangannya, dia mau hutang sekalipun tidak perlu persetujuan dari sang pasangan satunya. Karena sudah diatur di perjanjian pranikah. Karena sudah ada perjanjian pranikah. Ketika bank melihat ada perjanjian pranikah ini, dia tidak perlu harus ada izin dari suami lagi kalau mau berhutang ke bank, gitu kan. Salah satu penyediaan pendanaan perbankan, Oke. koperasi kah, atau bank itu BPR ya. Kan harus ada persetujuan suami biasanya kalau istrinya minjam, atau pasangan salah satunya juga. Ini nggak perlu lagi. Tidak perlu, sudah ada perjanjian pranikah. Oh gitu. Berarti diakui oleh lembaga peminjaman dana juga sih perjanjian pranikah ini. Karena sudah ada semacam penetapan dibuat tentang bagaimana pemisahan mengenai hutang, bagaimana pemisahan mengenai harta, bagaimana mengenai penghasilan, mengenai tindak tanduk perjanjian itu bertindak sendiri gitu. Dia statusnya suami istri, tapi memiliki kewenangan seperti orang bujang begitu. Malah bagus dong ya sebenarnya. Iya. Itu dampak. Oh, menurut saya maksudnya. Dampak positif dampak ketika positifnya. salah satu khawatir tentang itu. Ya dong. Tapi susah senang dijalankan lah bersama. Iya. Tapi kalau hartaku ya hartaku lah gitu kali ya di perjanjian pranikah. Ya. Tapi sebenarnya perjanjian ini sama dengan perjanjian yang kita bahas di minggu-minggu sebelumnya ya. Tak ubahnya seperti perjanjian, membuat perjanjiannya, Benar, Jessy. Mengenai syarat sah pada sebuah perjanjian tetap seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Syarat sah sebuah perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Ada 4 poinnya. Apakah itu cakap, ada kata sepakat, kemudian sesuatu sebab yang halal, dan ada objek perjanjiannya. Begitu. Dan dia tidak akan berlaku lagi ketika ABCD juga dituliskan di situ ya. Tetap memperlakukan itu. Oh, Kemudian mengenai poin pentingnya, syarat sah pada sebuah perjanjian pranikah itu tidak boleh bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Gitu. Kan tadi ada 4 syaratnya tadi ya. Sesuatu sebab yang haram misalkan gitu. Dia ingin menyelundupkan hukum kah, atau dia ingin suatu niat yang tak baik atas perjanjian pranikahnya gitu kan. Berarti batal perjanjian secara otomatis. Atau yang kedua di bawah tekanan, tidak ada kata sepakat gitu kan. Tapi dia di bawah tekanan, paksaan, intimidasi.
berarti batal perjanjiannya ketika dibuktikan. Salah satu pihak selingkuh mungkin bisa batal nggak tuh perjanjiannya? Makanya nanti dalam perjanjian pranikah dibuat tidak boleh berpoligami kah. Makanya poin-poin penting yang kita buat di dalam mengenai perjanjian pranikah ini, selain dari harta bersama, ya membahas tentang harta bersama. Yang kedua mengenai hutang piutang. Yang ketiga mungkin tidak boleh berpoligami sang suami gitu kan. Kalau berpoligami batal lah perjanjiannya. Atau perjanjiannya ya bisa dia ada konsekuensi terhadap isi perjanjian ketika salah satu poin melanggar. Gitu kan dalam perjanjian itu kan ada memuat tentang hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, maka ada unsur konsekuensi. Konsekuensi tergantung para pihak untuk menyepakatinya. Itu apa isinya konsekuensi itu. Tadi kan ada dua, satu mengenai hutang. Yang pertama tadi adalah terkait dengan harta bawaan. Ya, yang ketiga itu adalah terkait dengan pengurusan harta pribadi. Ya, jadi mengenai harta pribadi yang dimiliki selama perkawinan, pasca perjanjian perkawinan itu perkawinan lalu muncullah pemenuhan isi dalam pelaksanaan perjanjian pranikah. Salah satunya adalah poin pengurusan harta pribadinya masing-masing. Dia mau menjual harta yang dia dapatkan selama masa perkawinan, dia tidak perlu lagi izin pada suami atau tidak perlu izin pada istri, begitu ya. Kemudian dia mau membeli, tidak perlu ada izin suami dan istri. Jadi dia diberikan pengolahan harta yang dia miliki selama masa perkawinan. Kemudian untuk mengurus hartanya itu istri memerlukan bantuan dari pihak kuasa. Tidak perlu bantuan atau kuasa dari sang suami, ya. Tidak perlu kuasa atau bantuan dari suami. Nah, itu. Jadi pengolahan dengan pengurusan harta, dan ketika ada penjualan atau pembelian dan lain-lain terkait dengan harta yang pada umumnya itu adalah merupakan harta, kalau di perkawinan umumnya adalah harta bersama, ya dia masing-masing bertindak hukumnya. Tidak perlu ada kuasa, tidak perlu ada bantuan suami, tidak ada perlu suami menghadir dalam sebuah kesepakatan jual beli dan lain-lainnya, seperti itu. Dan poin-poin penting lainlah yang mau dimuat apa di dalam perjanjian pranikah itu dimuat gitu. Yang penting tidak boleh bertentangan dengan syarat sah pada sebuah perjanjian. Kalau kita membahas apa saja sebenarnya yang tidak boleh dimuat ya di dalam perjanjian pranikah itu. Ya, selain tadi dia tidak boleh bertentangan dengan syarat sah pada sebuah perjanjian 1320 KUH Perdata, nanti bisa dilihat detailnya. 1320 KUH Perdata. Yang pertama adalah selain itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang lain. Perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan apakah penyelundupan hukum, ya. Kemudian dia membuat perjanjian ini untuk menguntungkan salah satu pihak, ya, agar dia bisa leluasa untuk pulang pagi. Ya, misal perjanjian pranikah dibuat jangan melarang aku untuk pulang kapan saja karena aku hobinya dugem. Mabuk-mabukan. Hobi aku berjudi. Itu nggak boleh. Iya, dibuat perjanjian itu untuk membuat tentang kepentingan. Tidak boleh. Oh, nggak boleh. Nanti kan dia pulang pagi nih, mabuk-mabuk. Berarti kan bertentangan dengan umum. Ya, tapi kan kepentingan umum. Kalau si pasangannya menyetujui, so what? Ya, setuju, tapi batal perjanjiannya karena bisa memuat sesuatu sebab yang tidak baik, sesuatu sebab yang tidak halal, sesuatu sebab yang bertentangan peraturan undangan. Baik, siap. Bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian pranikah dibuat agar dia diberikan kebebasan, tidak boleh mengganggu tentang kehidupannya. Jadi dia pulang malam, niatnya untuk itu gitu. Ya. Lalu dia pulang mabuk, muntah-muntah, buat onar di samping tetangga kiri kanan, itu kan berarti perjanjian seperti itu tidak boleh, dilarang itu, jangan dibuat. Kemudian tidak boleh mengurangi hak suami atau pasangannya. Hak yang bagaimana nih maksudnya? Ya lahir yang batin lah, batin ya, terutama mengenai diranjang gitu, memasak, ya menghidangkan pada suami. Jadi tentang perjanjian pranikah dibuat, kan kita ada perjanjian pranikah bang, aku tidak ada hak untuk melayani lahir, tidak boleh berbakti pada suami. Enggak, itu maknanya. Tetap dia
kepada sebuah cita-cita perkawinannya itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang seperti diceritakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 1, untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik, bahagia, sejahtera. Itu cita-cita utama dari perkawinan itu. Jadi kalau cita-citanya untuk onar gitu, rusuh, untuk memperkeruh suasana perkawinannya, berarti pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sah. Perkawinannya pun tidak sah. Meskipun masing-masing pasangan menyetujui itu, tetap nggak sah ya? Iya, nggak bisa. Jadi dia cita-cita pada perkawinan itu untuk bahagia itu, bersatu, dan kemudian untuk menghalalkan ketika mereka melakukan hubungan badan suami istri. Itu dia. Tidak boleh mengatur warisan. Yang ketiga. Warisan siapa nih? Misalkan sang bapak membuat perjanjian pranikah sama sang istri sebelum perkawinan ya. Siap. Warisan ketika aku mati tidak berhak terhadap anak-anak kandungku, tapi diberikan kepada orang tuaku, adikku, dan lain-lainnya. Tidak boleh. Karena melekatlah harta warisan itu kepada anak-anaknya. Jadi tidak boleh kita mengatur pranikah itu menghalang-halangi si pewaris untuk mendapatkan warisan. Harta bersama boleh dipisahkan, tetapi mengenai warisan tidak boleh. Karena itu adalah hak dari si garis keturunan sah dari sang bapak. Dan aturannya sudah seperti itu. Dan ketentuannya seperti itu. Itu. Lalu poin keempat, bisa saja toh ini yang dilarang, tidak boleh, misalkan pengaturan tentang utang tidak boleh dibebankan oleh salah satu pihaknya, istri atau suami, terkait dengan utang selama perkawinan. Misal ya, dia nyewa ngontrak rumah pada saat perkawinan gitu kan, ya kau ya yang membayar gitu, suami kau ya istri yang membayar kontrakannya gitu kan. Tidak boleh bertentangan dengan itu. Dan di mana membuat perjanjian pranikah ini? Perjanjian pranikah dibuat, hindari di bawah tangan, dibuat secara para pihaknya saja. Jadi buatlah di dalam akta notaris. Pilih notaris yang berimbang. Kenapa? Notaris secara kode etik dia harus berimbang, tidak berpihak kepada siapapun. Karena dia merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi administrasi kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian. Buat akta notaris tentang perjanjian pranikah. Jangan dibuat di bawah tangan. Kenapa? Ketika di bawah tangan muncul perdebatan, ketika suatu saat ada muncul sengketa, bisa diperdebatkan dan bisa dibatalkan dan masih bisa tidak diakui. Bisa saja toh di bawah tekanan. Di bumi hanguskan mungkin malah. Bisa saja toh tidak ada saksi karena tidak paham tentang bagaimana membuat perjanjian. Walaupun syarat sebuah perjanjian ada 4 poinnya, tetapi kan ada poin-poin penting lain. Saksi, kemudian di atas metre. Dan syarat perjanjian tidak ada memuat tentang metre. Jadi amannya kan notaris. Buat akta notaris yang berimbang, isinya tidak berpihak kepada siapapun, kemudian isinya juga memuat tentang bagaimana hak dan kewajiban itu secara fair, berimbang gitu. Dan umumnya membuat perjanjian pranikah ini di mana kita buat, lalu di situ kita perkawinan berlangsung di KUA, tidak. Idealnya itu kalau tak salah saya dapat informasi 2 bulan. 2 bulan sebelum pernikahan? Ya, jadi udah diajukan di KUA, sudah diajukan di kantor urusan agama, bahwasanya mereka sudah membuat perjanjian pranikah. Sampaikan, ditembuskan, lalu itu menjadikan sebuah catatan bahwasanya perjanjian mereka ada pranikahnya, perjanjiannya, sehingga diketahui oleh KUA atau pencatatan sipil bagi yang non muslim, sehingga menjadi sebuah catatan bahwasanya mengenai harta bersama atau isi-isi yang termuat dalam sebuah perjanjian pranikah ini menjadi sebuah poin penting ketika mereka menjalani bahtera rumah tangganya.